gambarnya? Sudah, Pak. Sudah di absen atau belum? Belum, Pak. Belum. Baik. Sebelum kita absen, kita berdoa yang dipimpin oleh siapa sudah ini? Si Natalia. Saya akan berdoa sama Natalia. Teman-teman, sebelum kita mengadakan proses kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan kami dari rumah perjalanan dunia ini. Kami tahu Tuhan bisa memperlihatkan kami dari proses Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memberikan proses Tuhan kepada kami. Bila kami kekurangan dan kekuatan, maka itu aku sendiri oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama semua ini kami berhasil melalui Yesus Kristus. Amin. Baik ya. Sudah di absen? Belum. Kita absen ya. Ini 2 hari baru bersin ini. Takut 19 hari ya? Iya. Semalam baru bersin. Baru bersin semalam. Sekarang 19 hari ya? Iya, Pak. Kenapa tidak bersin? Lupa. Semalam belum bersin. Halo. Ayu Septiana, Arunita, Peradaban hayati yang nomor 5 adalah adanya spesies pendatang. Masuknya spesies luar dapat mengancam spesies lokal yang merupakan spesies langka di daerah tersebut. Kemudian ancaman yang keenam adalah industrialisasi pertanian dan hutan. Pertanian monokultur, yaitu pertanian yang hanya ditanami satu jenis tanaman, dapat menurunkan keanekaragaman tingkat spesies. Nah, begitu tadi ancaman keanekaragaman hayati. Jadi, bagaimana ya upaya pelestarian pemerintah? Nah, ini coba diperhatikan ya, ini Pak ya. Nah, yang pertama upayanya adalah dengan membuat konservasi in situ. Apa itu upaya pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya? Contohnya, cagar alam rafflesia di Bengkulu. Kemudian ada komodo di Pulau Komodo. Nah, yang kedua, konservasi ex situ, yaitu usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya, adanya taman safari hujan, kemudian ada kebun raya Bogor. Yang ketiga, upaya dilakukan adalah pembuatan cagar biosfer, yaitu kawasan dengan ekosistem terestrial dan pesisir yang melaksanakan konservasi biodiversitas melalui pemanfaatan ekosistem berkelanjutan. Contohnya, itu ada kebun raya Cibodas, kemudian yang khusus untuk orang hutan yaitu Taman Nasional Tanjung Putih, dan yang khusus laut itu ada di Taman Nasional Wakatobi. Nah, ini kami tadi penjelasan tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya kita bisa Saya dilihat gambar di atas. Sudah dilihat gambar ya?
Pertama-tama, salam terima saya dalam bahasa daerah Danias. Yahoo. Baik. Langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu di sini dikatakan apa yang menyebabkan bencana alam misalnya kebakaran hutan. Jadi, hal yang menyebabkan bencana alam misalnya kebakaran hutan itu karena yang dipengaruhi oleh satu kelalaian manusia atau aktivitas manusia yang kurang mempunyai hati. Jadi dalam kebakaran hutan ini mereka beraktivitas di dalam hutan, itu dimana mereka contohnya dalam membakar suatu daun kelapa. Jadi waktu dalam mereka membakar suatu daun kelapa tersebut, salah satu pelaku ini tidak menyadari bahwa daun-daun atau daunan yang mereka bakar itu masih belum kunjung padam api. Jadi api bisa merambat kemana-mana. Jadi hal yang menyebabkan kebakaran hutan juga disalah satukan sebagai akibat kelalaian manusia. Dan nanti juga dengan nomor 2 itu pertanyaannya, bagaimana solusi untuk mengatasi keanekaragaman hayati? Jadi solusi dalam mengatasi keanekaragaman hayati yaitu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus membuang sampah atau hasil atau bekas pemakaian kita dalam rumah tangga maupun kulit-kulit jajan kita sehari. Jadi kita harus membuang sisa-sisa mungkin itu pada tempatnya. Baik, kita sudah mendengarkan bersama hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok ini. Tentunya yang lain silakan diberikan tanggapan, silakan diberikan masukan atau berupa pertanyaan. Ada dari kelompok yang lain, silakan ditanggapi. Baik, kita mulai di Sipianto, silakan Sipianto. Apa yang menyebabkan ketika manusia membakar sebuah daun kelapa? Saya akan menjawab dari pertanyaan si Sipianto. Jadi sebenarnya mereka ini sebelum membakar dari satu lahan, mereka tidak mengetahui atau mereka sangat melalaikan suatu ketika mereka membakar pada suatu perkebunan atau lahan. Jadi mereka ini masih belum mengetahui bahwa lahan yang sedang mereka bakar itu masih belum kunjung padam apinya. Jadi karena mereka melalaikan, jadi apinya ini akan merambat kemana-mana sehingga dapat menyebabkan atau puncak api ini menyebar kemana-mana. Jadi itu salah satu kelalaian manusia atau menyepelekan suatu apa yang mereka aktivitaskan di dalam suatu perkebunan atau lingkungan ekosistem. Baik, ada yang lain? Coba siapa bisa? 2 orang lagi ya. Baik. Oke, dari penjelasan teman kami itu ya, membakar sampah di ruangan terbuka. Kami bertanya, apakah membakar sampah di ruangan terbuka tidak mengganggu sistem pernafasan manusia yang berada di tempat tersebut? Baik, saya tanggapi ya. Baik, sebenarnya dalam proses pembakaran sampah di lingkungan terbuka itu sebenarnya sangat mengganggu sebenarnya pada manusia, karena akibat sampah yang dibakar itu mengandung berbagai zat yang kurang baik bagi manusia. Sebenarnya dalam membakar sampah ini kita sebaiknya harus membakar di luar keterjangkauan manusia agar asap yang ditimbul dari sampah tersebut tidak memberikan efek yang negatif bagi manusia. Jadi solusi kita dalam hal itu kita harus membakar sampah-sampah itu di tempat yang tidak terjangkau oleh manusia atau di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat. Baik, sudah jelas ya? Sudah. Baik, ada? Baik, sekarang ini siapa namanya si Trimeyanto Hulu. Baik, dari penjelasan teman-teman kami muncul suatu pertanyaan dari saya. Apakah yang bisa kita lakukan sebagai seorang siswa untuk mengatasi berbagai masalah yang kalian temukan? Jadi kita sebagai siswa ada satu upaya mengatasinya kan. Jadi dalam suatu mengatasi suatu permasalahan hidup ini, kita sebagai siswa juga kita harus bisa mengembangkan atau juga kita harus bisa mengembangkan suatu proses tumbuh-tumbuhan wilayah habitat ini atau juga ekosistem. Jadi daripada itu cara kita sebagai siswa kita harus bisa mengembangkan atau juga
memproses dalam menanam kembali suatu keanekaragaman hayati, atau juga menjaga, dan juga contohnya dalam ketika kita melihat suatu orang-orang yang ketika merusak lahan atau juga sedang berburu liar. Jadi kewajiban siswa dalam hal itu kita harus menegurnya atau memberikan suatu pemberitahuan bahwa hal yang dilakukan pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut bahwa itu salah. Jadi usaha kita itu harus sebagai siswa kita harus teliti atau juga harus lebih berfrekuensi, lebih mendalam dalam menjaga ekosistem ini. Jadi kita harus tetap merawat dan juga mengembangkan suatu tumbuhan tersebut agar tetap terjaga keindahan. Baik. Ada lagi tadi satu atau pas yang sudah? Iya, silakan. Dalam melakukan upaya untuk melestarikan agar habitat atau spesies tidak punah, apa saja upaya yang kita lakukan untuk selalu menjaga atau habitat itu tidak akan pernah punah? Siapa namanya? Suyanto. Jadi salah satu hal yang kita jaga dalam agar tidak hilangnya suatu habitat yang kita lakukan yaitu kita itu bisa dilakukan dalam metode pengembangbiakan. Jadi metode pengembangbiakan ini kita salah satu membuat suatu tempat pengembangbiakan dalam suatu ruang atau kandang yang telah disediakan sehingga satwa-satwa tersebut bisa kita masukkan di dalam kandang tersebut sehingga dapat memproses mereka itu dalam melakukan proses perkembangbiakan. Jadi salah satu manusia yang bisa kita lihat itu dalam memproses hewan-hewan langka yang sedang tidak ada di bumi ini, mereka melakukan metode dengan merawat atau mengembangbiakan suatu hewan-hewan dan juga flora fauna yang ada di wilayah sekitar Indonesia itu kan. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, dari informasi yang terdapat dalam LKPD ini, kami telah membuat 3 pertanyaan, yaitu apa yang menyebabkan kebakaran hutan membuat keanekaragaman hayati mengalami penurunan. Nah, salah satu masalah yang telah kami ambil dari LKPD ini adalah kebakaran hutan. Nah, jadi yang menyebabkan kebakaran hutan membuat keanekaragaman hayati mengalami penurunan adalah kita sebenarnya telah tahu kalau suatu kebakaran itu tidak hanya membakar satu ataupun dua dari keanekaragaman hayati, tetapi bisa saja semuanya, sehingga bisa-bisa membuat keanekaragaman hayati bisa menghilang atau terbakar secara langsung. Nah, yang kedua yaitu mengapa kebakaran hutan sangat berdampak buruk bagi keanekaragaman hayati. Nah, sebenarnya kebakaran hutan ini dapat membuat keanekaragaman hayati bisa menghilang atau bisa terekspos dari suatu habitat atau tempat tinggal mereka. Yang ketiga itu, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut atau kebakaran hutan tersebut. Nah, salah satu solusi yang dapat kita buat yaitu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan kebakaran hutan atau yang menyebabkan keanekaragaman hayati tersebut menghilang. Nah, yang kedua yaitu hipotesis kami dari kelompok 4, adanya kebakaran hutan karena bisa-bisa disebabkan oleh adanya ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat yaitu kami telah membuat 4 masalah atau telah kami menemukan 3 masalah. Yang pertama adalah pencemaran tanah. Nah, penyebab dari pencemaran tanah ini adalah pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan. Nah, solusi atau upaya yang dapat kita lakukan yaitu sebaiknya limbah rumah tangga tidak dibuang secara sembarangan agar tidak menyebabkan pencemaran pada lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Salah satu penyebab pencemaran udara yaitu disebabkan oleh penggunaan knalpot atau yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot berasap. Nah, salah satu solusi yang
dapat kita perbuat yaitu sebaiknya manusia tidak menggunakan kendaraan bermotor yang memiliki knalpot yang berasap yang membuat agar kita tidak terjadi polusi pada udara. Yang ketiga yaitu perubahan iklim. Salah satu penyebab dari perubahan iklim ini adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida atau CO2. Nah, salah satu solusi yang dapat kita lakukan yaitu sebaiknya kita sebagai manusia tidak boleh membuat atau melakukan suatu polusi yang secara berlebihan. Nah, dari penjelasan kami dari kelompok 4 telah membuat suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan kami dari kelompok 4 yaitu keanekaragaman hayati ini sangat berguna bagi manusia atau memiliki manfaat yang sangat berguna. Sebaiknya kita sebagai manusia harus mensyukurinya dan melestarikannya agar kita sebagai manusia dapat terus memanfaatkan manfaat dari keanekaragaman hayati tersebut. Terima kasih. Pada kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan dan ide-ide dari presentasi yang sudah disampaikan oleh kelompok terlibat. Ada kesempatan. Baik, silakan. Si ini, Brian. Saya akan dari kelompok 1 ingin memberikan salah satu pertanyaan atau argumen. Jadi yaitu soalnya itu apa yang menyebabkan faktor kebakaran hutan terus terjadi selain dari ulah manusia? Baik ya, sudah jelas yang ditanyakan apa yang menyebabkan faktor kebakarannya selain dari aktivitas manusia maksudnya. Baik, kami tanya. Bagaimana upaya kita dalam melestarikan atau mencegah yang namanya kerusakan dalam lingkungan? Apa yang menyebabkan ketika kita membuang sampah sembarangan? Baik. Siapa siswa Zawat ya? Siapa siswa Zawat? Baik, saya akan bertanya. Bagaimana cara kita untuk menghentikan pembakaran hutan di luar sana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sudawate. Nah, salah satu cara membuktikan kita melihat kebakaran itu, kita dapat melihat dari berbagai artikel. Contohnya koran, berita yang ada di dalam televisi. Karena pencanggihan dalam teknologi sekarang adalah lebih canggih. Hari ini kita menjadi penyebaran dan pelestarian keanekaragaman hayati. Tentunya berdasarkan hasil tadi ini, video yang pernah kita amati, bahwa salah satu usaha pelestarian keanekaragaman hayati bisa dilakukan secara in situ, yaitu menjaga atau melestarikan keanekaragaman hayati di dalam habitat aslinya itu in situ. Dan yang kedua adalah usaha yang kedua adalah konservasi atau ex situ, yaitu melestarikan keanekaragaman hayati atau menjaga atau memelihara di luar habitat aslinya. Seperti apa itu dia? Seperti taman safari, seperti tadi yang ini kita lihat di video. Sekarang ini di dunia sosial kita seperti museum. Museum itu kan ada berbagai sumber jenis fauna atau hewan, atau binatang ya. Jadi diambil dari berbagai sumber, tapi dia dipelihara dalam satu tempat. Walaupun ruang lingkup keterbatasan mereka sudah terbatas. Silakan sama saya ke bukan. Oh iya. Halo. Baik. Sebagai tugas silakan dicatat.
upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan dalam habitat aslinya disebut. Yang dilakukan di dalam habitat aslinya disebut. A. In situ. B. Konservasi. B. Konservasi. C. Ex situ. Ex situ. Ex situ. D. Cagar alam. E. Taman nasional. Dua. Salah satu faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia adalah titik-titik kecuali A. Aktivitas manusia. B. Bencana alam. C. Perubahan iklim. D. Hilangnya habitat. E. Konservasi. Baik, demikian silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan kita buka. Baik. Sampai di situ ya materi kita untuk pagi hari ini. Silakan belajar di rumah. Minggu depan kita akan masuk mengenai klasifikasi makhluk hidup. Jelas ya? Silakan belajar di rumah. Kerjakan tugas. Minggu depan kita masuk mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita akhiri, kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa ketua kelas. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, banyak kita berdoa dengan syukur sehingga kami menaikkan awal pembelajaran kami hingga selesai.
Baik, demikian. Selamat pagi, Yaum. Ya.